Selamat malam Bu Devarita, izinkan saya bersama teman saya Arda Kurnia dan saya Riyandi Esa dengan NPM 203300516051 izin untuk memperkenalkan presentasi yang dimana saya mengambil satu dengan kelompok yang sebelumnya seperti Erlan dan kawan-kawan, yaitu membahas tentang apa itu koperasi dan perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Baik, saya akan mulai diskusi antara saya dengan teman saya Arda Kurnia. Silakan Arda, izin mau bertanya apa? Mau bertanya nih Cak, apa sih itu koperasi? Koperasi itu kalau menurut pada umumnya itu seperti badan usaha yang beranggotakan yang dimana kegiatannya itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat atas kekeluargaan. Yang tujuannya itu yaitu untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya, baik itu di sektor ekonomi gitu kan. Adapun ada sektor lainnya. Kalau yang sejauh itu sih yang gue tahu yang kayak gitu, koperasi bisa untuk simpan pinjam untuk anggotanya. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri koperasi itu apa? Kalau koperasi juga itu udah diatur sama undang-undang dah. Kalau nggak salah sih dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 deh tentang perkoperasian. Itu dijelaskan pasal 1 bahwa kalau badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dalam melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas kekeluargaan. Itu sih dijelaskan dalam undang-undang. Oke, jadi berarti ada lah ya dasar hukumnya? Ada, jelas sangat ada. Oke, terus ada nggak sih koperasi yang tanpa riba atau ada. Syariah? Ada, itu namanya syariah ada. Itu yang biasanya transaksi tanpa riba. Beda. Mau tahu gak perbedaannya koperasi syariah dengan koperasi konvensional? Apa tuh? Perbedaannya pertama, bentar ya. Itu pertama ada di sistem bunga sebagai lembaga zakat, sisi pengawasan itu juga ada perbedaan, dan juga penyaluran produk. Gue jelasin satu-satu ya. Kalau misalkan di koperasi syariah itu fungsinya itu membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan atas dasar kekeluargaan. Yang kedua, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadilan sosial ekonominya. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsisten, amanah, dan profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Yang keempat, membuka kesempatan lapangan kerja. Yang kelima, sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia dana dan yang memakai dana agar dana yang dipinjam bisa lebih optimal dimanfaatkan. Serta yang terakhir, yang keenam, memperkokoh anggota koperasi agar makin solid dalam bekerja sama dalam upaya mengontrol operasional koperasi. Perbedaannya yaitu dari sistem bunga yang tadi gue jelasin. Kalau pada koperasi konvensional yang kayak biasanya, yang pada umumnya itu sistem bunganya diberikan pada nasabah sebagai wujud keuntungan dari koperasi. Tetapi kalau misalkan koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil. Bedanya itu kalau keuntungan kan yaitu sebagai wujud keuntungan, kalau ini kan di syariah itu bagi hasil gitu. Jadi nggak ada sistem apa ya yang lu bilang riba gitulah. Yang kedua, sebagai lembaga zakat. Biasanya kalau koperasi konvensional itu nggak menyediakan tempat penyalur zakat. Tetapi kalau misalkan di koperasi syariah, dia menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Jadi di dalam perekonomian di koperasi syariah itu menyediakan layanan zakat. Yang ketiga, dari sisi pengawasan, kalau konvensional itu berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Kalau yang sebaliknya, koperasi syariah itu berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil itu transparansi. Oke. Dan yang terakhir, penyaluran produk nih. Koperasi konvensional memperlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi para nasabah. Nasabah yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman. Nah, di sini ada bunganya, itu yang disebut riba ya, di waktu yang sudah disepakati. Sementara koperasi syariah tidak memperlakukan sistem kredit pada uang atau barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi
syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil lagi yang gue bilang tadi. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang. Jadi cuman kalau misalnya rugi ya uangnya pengembaliannya dikurangi gitu. Kurang lebih sih gitu yang bisa gue jelasin. Oke. Makasih ya Cak udah jelasin. Kayaknya gue bakal melakukan pinjaman ke koperasi deh. Kayaknya lebih aman. Nah itu lebih baik sih kayak gitu. Itu saja Bu dari kami berdua hasil diskusi malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata dan mohon bimbingannya selalu Bu. Terima kasih, salam sehat.